Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang Ibu banggakan. Kita sekarang pertemuan terakhir ya untuk bab reproduksi pada manusia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat ya, agar Allah merahmati kita, menyayangi kita dan menyehatkan kita. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir. Selesai? Anak-anak, materi yang terakhir ini, yang terakhir untuk bab 1 pada reproduksi manusia, reproduksi pada manusia, ini kita sekarang yang dibahas adalah bab C, penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Penyakit ada di halaman 35 materinya, halaman 35 sampai akhir ya, sampai 43. Kalau mau sampai rangkuman ya sampai 45. Tuh. Kalau mau dilihat peta konsepnya lebih bagus, peta konsepnya juga dibaca. Jadi nanti itu poin-poinnya kalau peta konsep yang harus kamu pahami itu di peta konsep itu. Oke? Nah, untuk permulaannya kalian membaca ya mulai halaman 35 sampai halaman 46. Kemudian dirangkum ya. Habis dibaca, dipahami dan dirangkum itu ya. Ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi pada manusia. Ya, di situ kata-kata pentingnya, kata-kata penting yang harus kamu ketahui tentang gonore, sifilis, herpes, HIV, AIDS, keputihan, epididymis ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang menimpa pada organ reproduksi. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kadang perempuan aja, kadang laki-laki aja. Nah, itu tentang penyakit. Kenapa penting sekali? Karena berbahaya sekali kalau kita tidak paham tentang penyakit itu akan membawa dampak buruk kepada keturunan kita. Jadi kita yang kena sifilis, anak kita yang dalam kandungan meninggal, tidak meninggal ya, lahir dalam keadaan cacat dan lain sebagainya. Biasanya begitu. Selain itu ya takdir ya, semua takdir Allah. Makanya kita harus menjaga kebersihan pada organ reproduksi kita masing-masing. Jangan sampai tidak pernah ganti celana dalam, yang laki perempuan juga. Jadi semuanya harus bersih ya, menjaga kesehatan betul. Ya. Kemudian untuk penyakit-penyakit itu kalian lihat di situ mengerikan ya, gambarnya itu seperti itu penyakitnya. Hanya ada yang seperti virus corona itu HIV itu ya, ada yang seperti itu gambarnya, dan itu semuanya dipahami ya. Kemudian untuk keterampilannya Bida mengambil halaman 39, studi lapang tentang penyakit dan sistem reproduksi. Kalian bisa cari dari internet aja ya, nggak usah studi lapang, nggak harus ke rumah sakit, malah bahaya nanti. Jadi supaya tidak berbahaya, kalian mencarinya dari internet aja. Ya, judul studi lapang tentang penyakit pada sistem reproduksi. Tujuan, apa tujuannya untuk studi lapang ini? Ya, agar memahami penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Misalnya begitu. Hipotesisnya apa? Hipotesis itu kejadian yang akan terjadi setelah kita melakukan studi lapang gitu loh. Mungkin juga tidak lancar ya, ada kesulitan-kesulitan di perjalanan, itu sebagai sebagai hipotesisnya nanti. Kemudian apa yang hipotesis, kemudian alat dan bahan apa yang kamu perlukan, alat tulis, buku, daftar pertanyaan, kamera dan lain sebagainya. Yang mau kamu tanyakan apa, nanti kita buat daftarnya. Jadi kita cari di internet semua itu ya. Yang harus dilakukan, ayo kita kalau nggak usah kelompok, udah cari di internet sendiri aja, nggak usah pakai kelompok-kelompokan seperti yang diminta ini. Karena kita butuh keamanan ya. Sekarang ini ada tambahan ya, yang kena COVID ya. Tolong kamu harus pakai aturan-aturan kesehatan ya, jangan sampai sembrono.
Kemudian upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi, apa upayanya? Antara lain menjaga kebersihan, yang paling sederhana, menjaga kebersihan, jangan sampai kencing tidak cebok. Kalau orang muslim itu haram baunya surga kalau sampai tidak cebok ya. Jadi harus dicabii bersih ya, disabun, ada sabun khusus ya. Supaya bersih betul, tidak ada bakteri yang menempel. Karena kalau ada bakteri yang menempel akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Kemudian bagi ini ada yang F ya, malah hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Jadi di situ untuk yang perempuan itu nanti ya itu dijaga betul ya. Jadi kalau habis buang air besar itu baru disabun ya. Kalau pipis boleh sih, tapi jangan sering-sering gitu loh. Kalau sering-sering terus kurang bersih, habis nyabunnya itu yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi kalian rangkumannya sampai situ ya. Sampai halaman 45 boleh. Itu dilihat rangkumannya 45 asik enggak untuk penyakit ya. Dilihat, ditambahkan di halaman 35 sampai 45. Oke. Kemudian kamu pahami betul itu penyakit-penyakitnya apa itu di situ ya Allah. Kamu boleh tempel-tempeli ya gambar-gambar penyakit di buku catatannya. Kemudian setelah itu berarti Bida kali ini hanya menilai rangkuman sama keterampilan 1. Kemudian kamu kerjakan uji kompetensinya juga di buku catatan loh ya, bukan di buku keterampilan. Buku keterampilan itu isinya ayo kita lakukan semua keterampilan-keterampilan itu. Nah, ulangannya ini ditulis soalnya, bukan hanya abjadnya saja. Ditulis soalnya, kemudian abjadnya ditulis semua ABCD-nya. Jadi supaya tahu kamu yang salah mana, yang benar mana kalau ternyata pilihanmu salah. Terus ya, ditulis semua ditulis, kemudian yang nomor yang B juga ditulis soalnya ditulis semua ya. Bida nggak mau hanya jawabannya saja ABC-nya, saya nggak dinilai sama Bida kalau cuma ABC-nya aja ya. Setelah itu hari Sabtu besok orang tua kalian mengumpulkan semua pekerjaan kalian satu bab, dikumpulkan di SMP 8. Untuk bab berikutnya tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, itu nanti kalian menggunakan folio. Nulis rangkumannya pakai folio, kemudian keterampilannya pakai folio, ayo kita latihannya juga pakai folio. Jadi semuanya ditulis di folio, diberi judul masing-masing, rangkuman, keterampilan, kemudian rangkuman, keterampilan, terus latihan atau ayo kita latihan, ayo kita itu ya, semuanya yang berupa isi-isian ayo kita diskusikan itu masuk di judul sendiri-sendiri atasnya di folio itu ya. Nah, itu yang untuk kelas 9. Jadi itu nanti dikumpulkan yang uji kompetensi beserta pilihan ganda dan isian. Itu nanti dikumpulkan kemudian di dalam buku loh ya, uji kompetensinya di buku catatan, di buku rangkuman-rangkuman itu. Kemudian keterampilannya isi keterampilan aja, nggak usah dicampur-campur. Oke, terima kasih. Yang kesini adalah orang tua kalian, bukan kalian ya. Kalian nanti kan nggak ikut pembelajaran kalau kamu kesini untuk mengumpulkan IPA-nya. Jadi IPA dikumpulkan hari Sabtu, orang tuanya yang mengumpulkan, langsung Bida terima pulang gitu aja sudah ya. Nanti kita kembalikan buku kalian itu pada saat kita pembelajaran off ya kalau kita udah tatap muka. Jadi bukunya ingat di sampul merah, buku keterampilan sama buku catatan. Catatan itu isinya nanti catatan dan diskusi. Ya, diskusi, latihan itu di buku catatan. Terus uji kompetensi di buku catatan. Yang satu buku hanya untuk keterampilan aja. Semua di warna merah. Jangan lupa warnanya merah. Oke? Nah, anak-anak, ini saja pertemuan yang kali ini untuk besok ya. Untuk pertemuan kali ini untuk hari Rabu tanggal 19 tanggal 19 Agustus 2020 ya. Kita setelah
merayakan hari kemerdekaan kita di rumah kita masing-masing ya, walaupun ada COVID kita tetap upacara sendiri di hadapan TV kita masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nah, kita tutup dulu pertemuan kita dengan doa akhir majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Ingat bukunya dikerjakannya di kertas folio yang kedua. Yang ini dikerjakan di buku. Nanti bukunya dikumpulkan semua, Bida mau cek pekerjaan kalian ya. Semua orang tuanya ke sekolah gantian. Di 9A sampai 9D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.